Halo guys, kali ini ada Innova Ribbon mau untuk diinstal dan dicuning ulang. Jadi pemilik Innova Ribbon ini dulunya sudah punya DSP Venom PPR 3.4 dan dia datang ke salah satu workshop untuk dipasangkan Venom ini. Tapi ternyata kata si workshop itu Venomnya ini rusak guys, Venomnya rusak, maka disuruh beli DSP. Ini dipasangkan DSP Kodia dan speakernya diganti menggunakan Selo dengan subwoofer kolong merek Sansui ya Pak ya. Nah di kasus ini pemilik mobil enggak puas dengan suaranya ya, panggungnya enggak jadi guys, panggungnya enggak jadi. Jadi ini pemasangan di workshop sebelumnya, pemasangan sistemnya standar, jadi DSP 4 channel, 2 channel untuk ngedress speaker depan, 2 channel untuk ngedress speaker belakang dengan tuningan yang agak kurang rapi. Maka ini akan kita benerin. Nah, si DSP ini pemilik mobil Innova itu kapan waktu suruh antar DSP ini ke workshop saya untuk dicoba apakah benar rusak atau enggak. Dan setelah saya coba bunyi sekitar 1 jam aman, enggak, ternyata enggak rusak guys, DSP nya enggak rusak. Nah hari ini pemilik mobil karena ini katanya suaranya kurang enak, dia pengen pasang Venom ini untuk menggantikan kodianya. Nah dia konsultasi ke saya gini guys, jadi ini Venom ini kan versi awal ya, versi pertama. Ini tenaganya enggak sebagus Venom yang sekarang sudah sampai MK3 ya, yang terbaru ya. Nah, ini untuk tuningnya masih dengan HP. Jadi DSP ini Venom yang ini dia EQ-nya kalau nggak salah masih 7 band atau 9 band. Terus untuk tenaganya mungkin kalau sama Kodia ya mungkin hampir 11-12 ya. Cuma Kodianya ini dia lebih lengkap guys, karena dia lebih baru ya. Jadi EQ-nya juga sudah 31 band. Jadi istilahnya DSP ini sama Kodianya itu lebih lengkap Kodianya. Makanya ini tetap saya pertahankan menggunakan Kodia, dicuning ulang, terus kita rubah main by M 4 channel itu untuk speaker depan semua, perubahan instalasi, narik kabel lagi untuk masuk ke Twitter ya, terus nanti akan kita tuning ulang. Tidak ada perubahan perangkat. Jadi ini perangkatnya tetap sama, tapi nanti hasil jadinya suaranya pasti jauh beda gitu guys. Jadi si ownernya dia sudah pasrah bongkaan ke saya, mau pakai ini boleh, mau pakai yang dia boleh, malah justru dia bawain power eksternal. Tapi karena ini subnya juga sub kolong, saya kira nggak perlu ya guys. Ini akan kita instalasi ulang dan tuning ulang, ceritanya begitu guys. Oke, kita sambil proses ya. Peredamnya menggunakan automat ya. Ini hasilnya kalau masuk bengkel atau workshop yang kerjanya salah-salah nih guys. Ini pasifnya menggunakan
pasang pasirnya disimpan digulung di sini, ditutup dengan peredam. Tadi posisinya nongol gini. Ini pemasangan peredam juga hasilnya seperti ini. Makanya kalau kadang ada customer yang awam ngertinya kan cuma mobil saya sudah saya pasang peredam. Tapi kalau pemasangannya seperti ini enggak di roll guys. Jadi ini cuma peredam itu sebagai selimut pintu. Nih lihat, enggak ada lekuk bodi dari mobil. Dan ini pemasangannya cuma satu lembar aja di tengah. Ini makanya banyak customer komplain kalau sudah pasang peredam tapi kok nggak efektif meredamnya itu. Ya cara-cara masang seperti ini guys. Makanya ada bengkel yang pasang peredam murah, ada bengkel yang pasang peredam kok mahal atau agak tinggi harganya. Itu beda di cara pemasangannya. Kalau beda cara pemasangannya, efeknya juga berbeda. Ya, ini seperti yang saya bilang, ini lem rubber ini rekat tidak dibersihkan. Ini bagian sini juga enggak diperedam, ini cuma dikeroak. Ini yang paling sebenarnya enggak ngaruh ya, tapi kelihatan yang masang itu serius atau enggak. Ini kita baca tulisannya ini kebalik. Ini enggak ngefek sih, enggak ngefek, tapi dilihat dari keseriusan memasangnya itu aja udah enggak bener. Nah ini kan jadi kalau orang salah masuk bengkel itu kan 2 kali kerja. Ini sudah dulunya cuma mau install DSP, jadi beli DSP, beli speaker, nawarin speaker, terus hasil jadinya didengar nggak enak. Ini keluar 2 kali biaya. Ini masuk ke tempat saya akan kita benain dengan kita tidak menawarkan perangkat lain. Nanti biar si customer bisa ngerti perbedaan suaranya dengan tidak ganti perangkat. Ya, ini si customer sudah ngotot suruh pasang ini karena dia merasa mungkin Venom akan lebih baik, tapi ini punya keterbatasan guys. Venom yang seri ini punya keterbatasan, dia IQ-nya sedikit walaupun variabel, tapi kalau saya ini dia pemilik mobil punya 2 barang itu, saya milih sudah pakai yang Godianya aja gitu guys. Innova Ribbon milik Mas Novi. Jadi kasusnya ini dulunya Mas Novi ini dia sudah punya DSP Venom TPR 3.6. Ini Venom yang pertama kali ya, DSP yang pertama kali mau dipasangkan di toko sebelah lah, yes, bengkel audio. Nah, di bengkel audio tersebut dibilang ini powernya Venom ini bermasalah, jadi ditawarkan untuk ganti. Nah, diganti dengan DSP menggunakan Kodia dan beli speaker Selo di toko tersebut. Subwoofer enggak tahu saya, subwoofer itu subwoofer lama atau juga belanja di toko tersebut. Nah, setelah jadi Mas Novinya antar DSP ini ke bengkel saya untuk dicek. Om, ini katanya rusak. Ini saya kok enggak yakin rusak, tolong dicek. Ditinggal DSP nya, saya coba bunyi 1 jam nggak ada masalah.
Jadi katanya bunyi, tapi kalau nanti lama mati sendiri, nanti bunyi lagi gitu. Ternyata aman guys. Nah setelah beberapa saat Mas Novinya ngubungi saya pengen pasang DSP Venom tersebut, karena dia bilang di Innova ini suaranya nggak enak. Jadi dia merasa DSP nya nggak bagus, mungkin DSP Kodianya dia berkeyakinan Venomnya lebih bagus. Tapi Venom ini kan model lama guys, dia kelengkapannya nggak seperti yang model baru. Kualitas power outputnya juga beda dengan yang seri baru. Jadi saya tahu kualitas itu kalau dengan Kodia ini mungkin hampir 11-12. EQ nya terbatas di Venom, tuningnya juga menggunakan HP masihan, nggak bisa pakai laptop. Maka saya usul untuk tetap pakai DSP Kodia ini aja. Untuk instalasinya saya rubah main Pro by M ya, Twitter di drive masuk ke Kodia sendiri, Mitas masuk ke Kodia sendiri. Hasil suaranya seperti ini guys. Untuk frekuensinya di mobil ini low nya agak terlalu over. Kita butuh, ini main EQ nya agak banyak ini guys ya. Jadi kalau tetap pakai di Venom itu kita juga terbatas di EQ guys. Ini untuk frekuensinya lengkap, panggungnya jadi Iwan Fals, dia sudah nyanyi ada di tengah dashboard, tapi keluaran suaranya ini ngikut dengan kualitas perangkat yang terpasang. Jadi installer itu nggak bisa merubah kualitas perangkat ya guys. Installer itu hanya bisa tuning, bikin frekuensinya dia rata, semua keluar, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Terus bikin tata panggungnya bisa bagus, rapi. Tapi kalau kualitas barang itu nggak bisa kita rubah guys. Nah ini menurut saya suaranya itu ampang itu enteng ya. Diibaratkan seperti kalau kita ini mobil Innova, ini naikannya enak, antep. Nah, kalau Calya, Sigra itu dia lebih enteng. Nah perumpamannya seperti itu guys. Kita coba sekarang play dari laptop langsung ke DSP. Kalau ini dibanding dengan waktu datang pertama kali itu sudah jauh sekali. Ini jauh lebih bagus, lebih komplit frekuensinya, panggungnya jadi rapi. Tapi ya kalau dari segi kepuasan tuning ya, ini kok enteng suaranya. Jadi seperti kita dengerin audio itu ya murah. Jadi gimana ya, suara murah itu kalau perangkat yang bisa ngeluarin suara bagus kan keluar, dia bobotnya bagus, side-nya bisa keluar bagus. Kalau ini enteng guys.
Jadi kalau boleh saya bilang, sayang sekali, saya berkali-kali bilang jangan sampai masuk ke bengkel yang salah. Itu nantinya jadi boros, jadi habis banyak, karena mungkin mesti harus bayar install, tuning, belum kalau nanti nggak puas masih upgrade ganti ya. Ini saya nggak rekomen ganti, cuma saya hitung-hitung mungkin kalau dia belanja perangkatnya gitu, terus bayar ongkos instalasi ke saya, itu saya umpamakan kalau dia dari awal itu datang ke tempat saya, itu total habisnya itu mungkin sudah beli perangkat dari saya dan tuning, itu mungkin selisih dikit lah sudah dapat kualitas suara yang jauh lebih mantap, lebih bagus. Saya sebenarnya kasihan ini kalau dengan kualitas suara seperti ini, itu ongkos tuning saya terlalu mahal. Tapi kan saya punya standar ya, standar ongkos tuningnya saya itu segitu gitu. Subwoofernya juga dia ada batasnya, begitu dibesarin dikit kelihatan dia kayak nggak kuat karena boxnya kecil guys. Makanya dari awal itu jangan salah pilih produk yang akan kita pasang. Kedua, jangan salah pilih installer. Kalau salah dua-duanya itu ngabis-ngabisin duit, suaranya nggak jadi. Ya mungkin ini kalau Mas Novinya denger mungkin ya sudah enak mungkin, tapi kan saya perbandingannya tuh biaya yang dia keluarkan habis berapa, dan kalau dari awal dia belanja perangkatnya nggak salah pilih dan installernya bener, itu selisihnya nggak banyak dengan hasil yang jauh lebih bagus jadinya. Ini suaranya udah bener, tapi ya benernya dengan kualitas perangkat yang terpasang. Ya ini salah satu contoh ya guys, untuk pengalaman bagi yang baru mau install audio. Pertama kali pilihlah installer yang bisa tuning, itu nomor satu. Terus nanti konsultasi ke installer itu perangkat apa yang kira-kira bisa mengeluarkan suara cukup bagus dengan budget mungkin yang enggak begitu bengkak. Oke guys, ini sedikit review dari Innova Ribbon. Install ulang dan tuning ulang ya. Tanpa ada beli perangkat dari saya ya, ini suaranya udah maksimalnya di perangkat ini guys. Oke, thank you guys.